Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjureling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. MotoGP kali ini memasuki paruh musim dan libur selama sebulan atau bisa gue bilang summer break. Dan di sini gue pengen ngebahas soal performa para rider MotoGP di paruh musim ini. Yang pasti pembalap yang reguler ya, bukan pembalap wildcard atau ya pembalap mengganti modelan kayak Pedrosa, Petrucci, Lecuona. Terus habis itu ada Jonas Folger juga, bukan yang kayak gitu. Ya, let's see langsung aja. Yang pertama, Pol Espargaro. Jujur, gue belum bisa nilai performa Pol Espargaro ini kayak gimana, karena kita belum lihat performa Pol Espargaro sepanjang musim ini. Bahkan bisa gue bilang musim ini kayak belum turun balapan sama sekali lah. Belum turun sama sekali, karena dia ngalamin crash saat free practice di seri pembuka di Portugal yang membuat Pol Espargaro cedera hebat. Bahkan ya dia absennya sampai sekarang gitu. Ya ini cederanya juga parah juga sih, karena hampir buat Pol Espargaro pensiun. Hampir loh ya, dimikir-mikir udah tahap dimikir-mikir, tapi ujung-ujungnya dia nggak jadi karena ini musim pembuktiannya kalau emang ya dia nggak pengen digeser nih, karena ada rumor katanya dia pengen digeser gitu. Tapi ya di balapan kemarin itu dia hadir ya, bukan berarti dia balapan, karena ya udah bisa sembuh juga, udah sembuh dan udah bisa mampir ke pedok, jadi ya aman-aman aja gitu. Pokoknya masih tanda tanya lah buat Pol Espargaro. Berikutnya ada Joan Mir, sang juara dunia 2020 ini menurutku performanya jauh dari apa yang gue harapin. Bahkan di musim ini Mir cuman raih 5 poin ya sampai sekarang ya. Belum lagi performa motornya yang jauh dari kata bagus. Bahkan aduh, motornya tuh susah banget dikendaliin gitu loh. Malahan selepas seri Portugal itu Mir cuman ya lebih banyak crash lah, ujung-ujungnya ngikut cedera juga. Bahkan sampai beberapa balapan terakhir dia nggak nampil gitu loh, malah absen gitu loh, benar-benar absen di beberapa balapan terakhir dan diganti sama Iker Lecuona. Dan secara performa menurut gue ya Mir cuman bisa gue kasih segini lah, nggak bisa gede-gede banget karena banyak crash pak, dan performa motornya aduh jelek banget sumpah. Nextnya itu ada Marc Marquez. Aduh, sang juara dunia 8 kali. Menurut gue performanya musim ini sangat bikin gue kesian juga, dan banyak cederanya, bahkan nggak turun loh beberapa balapan. Kayak bener-bener musim ini tuh cuman di sprint race doang yang bisa raih hasil lumayan gitu, dan raih posisi 3 kalau nggak salah saat sprint race di seri pembuka. Selebihnya di situ kayak cedera lah, tahu-tahu banyak crash lah, apalah. Sempet hampir mau podium di seri Prancis, tapi dia crash di lap terakhir. Aduh sayang banget, dan sampai sekarang kayak ya susah gitu loh nilai performanya. Jadi performa Hondanya juga kacau, Marqueznya juga lagi kayak gitu dengan performanya dia. Waduh kacau lah ibaratnya Marquez. Cuman bisa gua kasih nilai segini aja lah, nggak terlalu yang wah-wah banget. Nextnya ada Enea Bastianini. Di musim ini menurut gua dia cuman bisa turun di 3 balapan terakhir, dan dari seri awal itu sebenarnya sprint race ikut, cuman dia crash yang bikin dia absen panjang sampai 5 balapan, dan cuman bisa turun di 3 race, 3 seri terakhir. Dan menurut gue di 3 seri terakhir ini berjalan oke dengan cukup baik. Setelah sembuh dari cedera itu berjalan sesuai ekspektasi gue, kalau dia baik banget bawa motornya, berjalan bagus walaupun ya dalam kondisi cedera ya nggak terlalu full power banget buat bawa motornya. Motor Desmo 23 Lenovo ya oke lah, masih bisa gue tolerir, dan hasilnya nggak terlalu jelek-jelek banget. Bagus lah ini Bastian ini, progresnya ada. Next saya ada Miguel Oliveira. Jujur semenjak ditabrak Marquez itu menurut gue performanya ya masih oke, bahkan masih bisa begitu return aja. Habis ditabrak Marquez itu dia bisa finish posisi 5, tapi sayang habis itu dia crash lagi sampai absen 1 balapan, dan begitu return dia crash lagi sampai akhirnya ya finish di posisi 10 di balapan berikutnya setelah crash, dan habis itu crash lagi di balapan Asen. Kacau. Tapi menurut gue secara performa
Miguel ini oke, progresnya ada, dan ayolah Aprilia kasih waktu setahun lagi buat Miguel lah menurut gue ya, karena emang performanya masih oke kok, masih bagus banget menurut gue. Cuman sayangnya aja emang karena cara bawa motornya beda gitu loh, Aprilia sama KTM, gitu aja sih. Nextnya itu ada Takaki Nakagami. Jujur gue agak-agak kasihan juga sebenarnya ngeliat Takaki Nakagami gitu loh, karena takut digusur sama Ayo Ogura buat musim depan. Tapi secara performa itu juga ngeliat motornya juga gue sedih cuy. Motor Hondanya kayak nggak didukung penuh gitu loh, susah banget ngendalin ini motor. Cuman Nakagami tuh selalu ngasih apa yang dia bisa, dan hasilnya selalu poin cuy. Poinnya juga nggak yang ya nggak banyak-banyak juga sih, tapi dia paling rajin raih poin. Selebihnya kayak ya Allah, gue ngeliat rider Honda yang lain kayaknya kesusahan banget gitu loh ngendalin motornya. Cuman Takaki Nakagami ini berusaha semaksimal mungkin biar gimana cara bawa tuh motor, tapi nggak crash yang separah Marquez atau Joan Mir gitu loh. Kesian banget gue ngeliatnya. Tapi ya secara performa gue cuma bisa ngasih segini sih. Nextnya Fabio De Giannantonio. Menurut gue Fabio ini di musim ini mendingan, tapi sayangnya masih kurang. Karena di satu sisi pembalap pabrikan atau tim satelit yang lain Ducati itu pada bagus-bagus semua, termasuk timnya sendiri, rekan setimnya sendiri, yaitu Alex Marquez. Alex Marquez saya bagus banget menurut gue. Jadi Fabio ini nggak jelek, cuman kurang cara bawa motornya menurut gue kayak aduh kok kayak nggak di-push bener-bener gitu loh. Performanya kayak kok stagnan banget gitu loh. Sebenarnya Fabio ini bagus, cuman aduh gimana ya gue bilang performanya kurang aja, masih ada yang kurang gitu loh dari performanya dia. Jadi menurut gue di balapan ini di musim ini menurut gue Fabio harus ada improve yang lebih lah biar bisa bertahan di MotoGP, kalau nggak mau digeser sama Tommy Alborino gitu. Nextnya itu ada Augusto Fernandez. Jujur performanya di gas-gas Tech Trick KTM ini berjalan dengan oke, cukup baik juga, dan bisa raih hasil finish terbaik di posisi keempat di Prancis. Itu berkat tersendiri lah buat Augusto Fernandez. Bagus banget sebenarnya Augusto Fernandez, dan sayangnya buat pembalap timnya wow, berbanding terbalik karena belum turun sama sekali. Tapi Augusto ini bisa gue bilang masih bisa dipertahankan sama gas-gas buat musim depan, bahkan ya oke lah menurut gue di musim debutnya gitu loh sebagai rookie di musim ini, dan kita bakal lihat nanti di paruh musim kedua kayak gimana. Gitu aja sih menurut gue dari Augusto Fernandez ini. Nextnya Alex Rins. Jujur meskipun berhasil raih kemenangan di seri Austin dan hasil sprint race posisi kedua, itu nggak buat gue ngeliat Alex Rins itu bagus ya di Honda. Justru kayak kok malah crash sudah gitu nggak turun, dan performanya kayak kok dia anak tiri ini, padahal bagus sebenarnya. Cuman Hondanya ini kadang-kadang kayak kok setengah hati gitu perlakuan Rins, kayak anak tiri banget. Aduh kesian gue kayak ngeliat Alex Rins itu kayak aduh ketekan banget lah di Honda, kayak cobaannya ada aja gitu loh. Belum lagi motor Hondanya kayak ya Allah susah banget dikendaliin, yang udah gue jelasin kayak tadi tuh kacau banget lah ibaratnya. Cuman buat secara performa dengan raih hasil kemenangan itu ya gue cuma bisa raih hasil ngasih hasil segini gitu loh dari rate gue ya. Itu aja sih. Berikutnya ada Maverick Vinales. Jujur meskipun dia finish di posisi kedua di balapan pembuka itu, tapi selebihnya menurut gue dia inkonsisten, kayak nggak nemu ritme balap. Terus habis itu belum lagi ada masalah motornya lah apa segala macam, jadi banyak aja masalahnya di Maverick Vinales ini. Jadi menurut gua Aprilia juga harus banyak bebenah juga di musim ini. Belum lagi si Mavericknya juga harus banyak bebenah, jadi harus ada yang lebih bisa dikembangin lagi lah dari Aprilia dan Maverick ini. Jadi belum ngeklop banget lah di paruh musim ini. Jadi menurut gua cuma bisa ngasih poin segini, jadi nggak terlalu gede-gede banget itu. Nextnya ada Frankie Morbidelli. Jujur secara performa musim ini Frankie Morbidelli bisa gue bilang mendingan dan gak terlalu jelek-jelek banget. Bahkan beberapa kali ngalahin Fabio Quartararo dan poinnya juga gak beda jauh. Cuman beda berapa poin doang, beberapa poin, gak jauh-jauh banget. Tapi menurut gue masih ada yang kurang, karena emang performa motornya ya kayak lu yang tau lah, musim lalu kayak gimana Frankie kan jelek banget. Tapi Frankie musim ini juga mendingan, bahkan di main race-nya itu dia selalu finish, masih oke gitu. Dan di musim ini dia beberapa kali konsisten bisa finish di top 10 bahkan lebih.
ya menurut gue masih oke sih, jadi nggak terlalu jelek-jelek banget. Tapi kalau emang dia masih mau bertahan di Yamaha, dia harus bisa nunjukin potensinya dia bisa nunjukin ke Yamaha kalau dia tuh pantas berada di Yamaha gitu. Jadi gue bisa ngasih nilai segini. Oke, nextnya itu ada Alex Marquez. Jujur, performa Alex Marquez di musim ini sesuai ekspektasi gue, bagus. Walaupun emang ada crash ya, tapi oke lah, masih oke dan diwajarin. Dan dia berhasil raih podium pertamanya di seri Argentina. Itu gokil sih menurut gue, dan bisa raih pole sitter, luar biasa. Hasilnya juga nggak terlalu jelek-jelek banget, bahkan berhasil ngasepin Fabio De Giannantonio. Secara performa gue bisa bilang ini oke lah, Alex Marquez top banget, bahkan berhasil ngalahin sang kakak dengan motor yang aduh ya udahlah, ya lu dikasih motor Ducati spek 22 ya gimana nggak sumringah gitu loh. Bagus lah menurut gue performa Alex Marquez ini, jadi potensinya ada dengan motor yang mumpuni, dengan ridernya juga oke punya. Jadi gua ngasih nilai segini lah buat Alex ya, nggak terlalu yang bagus ya, nggak gua kasih kayak jebret bagus tinggi gitu, tinggi banget, nggak, segini gua kasih nilainya. Nextnya ada Fabio Quartararo. Fabio Quartararo menurut gue di musim ini keteteran banget, bahkan menurut gue sebenarnya dia yang paling ngegendong Yamaha sih. Tapi di satu sisi juga ngeliat performa motornya, ya aduh gue kesian banget, dan cuman bisa finish terbaiknya di posisi ketiga di balapan Austin kemarin, dan hasilnya selebihnya kayak ya aduh susah banget gitu loh buat ngeluarin performa motor Yamaha tuh di musim ini, kayak angin-anginan banget, kayak udah limit banget ini keluarin motor, tapi susah banget, susah parah. Jadi menurut gua Fabio cuman bisa gua kasih segini, dan dengan performa motor yang ada oke lah ya, mau gimana, cuman dia dong yang bisa ngegendong Yamaha sampai full power itu. Cuman ya udahlah, namanya Yamaha gitu, dan Fabio udah ngasih segalanya. Jadi ya kita bakal lihat aja nanti di beberapa balapan kedepannya gitu. Nextnya itu ada Alex Espargaro. Jujur, gue berharap ekspektasi gue tinggi gitu loh sama Alex Espargaro, tapi begitu ngeliat hasil di paruh musim ini, gue agak kesel sih ngeliat performa Aprilia. Jadi kayak kok performanya cuma segini, padahal secara gue lihat dari hasil tes pramusim itu bagus cuy, bagus segala macem. Tapi begitu lihat hasil balapan, ya aduh kok begini gitu loh. Ya meskipun oke sih poinnya nggak terlalu yang jelek-jelek banget, cuman ngeliat performanya tahun lalu gue wow, luar biasa gitu, bahkan bisa fight buat championship. Tapi di musim ini aja paruh musim kayak ya Allah susah banget gitu loh raih podium. Dan kemarin aja di Belanda aja, wah itu podium hoki cuy. Jadi ya gue cuman bisa ngasih nilai segini. Tapi secara performa sih menurut gue si Alex Espargaro oke sih, itu sih menurut gue. Secara rider oke, cuman secara motor aduh nggak deh. Next, Jack Miller menurut gue di musim ini bersama KTM ya oke, nggak terlalu jelek-jelek banget, bahkan ya masih bisa gue maafin gitu loh. Cuman sayangnya kalau lagi fase-fase krusial itu dia suka crash atau buat kesalahan sendiri gitu loh. Jujur secara step start race itu KTM selalu bagus, selalu raih hasil yang oke lah start race. Tahu-tahu bisa ke 4 lah, tahu-tahu bisa mimpin, ntar tahu-tahu dari 14 bisa ke 3 atau gimana. Wah pusing gue ngeliat KTM tuh, kayak power startnya bener-bener bagus, step start mulai start race itu bagus. Cuman aduh tiap raih fase-fase krusial ada aja masalahnya. Termasuk Jackie konsisten banget kalau soal kayak gini-gini, udah bagus mimpin tahu-tahu crash lah apa segala macem, jadi ada aja problemnya. Tapi secara performa oke lah, Jackie sih nggak usah diganggu gugat ya, bagus gitu ya. Gue kasih nilai segini lah buat si Jackie. Berikutnya ada Luca Marini menurut gue di musim ini udah oke, bahkan bisa gue bilang udah matang banget, dan berhasil raih podium pertamanya itu di seri Amerika. Luar biasa emang Luca Marini di balapan itu. Dan menurut gue di musim ini dia ada peningkatan selama 3 tahun terakhir, dan performanya luar biasa, bisa improve dengan bagus. Dan cara balapnya itu yang menurut gue bener-bener bersih dan nggak berasa kerusuk gitu loh balapannya. Tapi menurut gue harus bisa ditingkatin lagi, bahkan harus bisa lebih agresif, karena dia pakai Desmo 22 dan motor Ducati cuy. Ayolah lu bisa cuy, dengan performa motor yang udah bagus, dan ditambah lu nya juga udah bisa improve dengan cara lu yang oke punya gitu loh. Jadi gua
ekspektasi gue bisa lebih lagi, bahkan bisa raih kemenangan di musim ini. Makanya gue kasih nilai segini dari Luca Marini itu. Nextnya Johann Zarco. Menurut gue musim ini Johann Zarco menjalani musim terbaiknya bersama Ducati, dan hasilnya juga wow, di luar dugaan gue, bagus banget malah. Dan nggak salah kalau Ducati tuh ngerekrut Johann Zarco buat pengembangan apa segala macam, itu didengerin semua dari ininya lah, sasisnya apa segala macam, itu masukannya dia didengerin semua. Dan hasilnya Ducati Pramac itu ada di posisi 2 klasemen, luar biasa banget. Dan menurut gua bukan nggak mungkin kalau misalkan Johann Zarco bisa dipertahanin dulu lah, atau kalau emang mau dipindahin, please pindahin ke Superbike, dan pindahnya itu sama Alvaro Bautista aja deh. Lo pasangin lah tuh berdua, kita bakal lihat tuh nanti musim depan kayak apa tuh Superbike kalau dipasangin sama mereka berdua. Dan menurut gue secara performa Johann Zarco segini oke lah, gokil Johann Zarco gitu. Udah sekian. Nextnya itu ada Brad Binder. Jujur menurut gue Brad Binder di musim ini menanjak, oke, punya gokil gila, dan bisa fight buat championship di musim ini. Bahkan menurut gue di musim ini juga, walaupun belum raih kemenangan di main race-nya ya, cuman dia konsisten raih poinnya, ini yang menurut gue patut diperhitungkan lah. Jadi menurut gue di musim ini juga Brad Binder, meskipun emang dari star race-nya aja udah bagus, itu step star race itu selalu oke punya, tapi selalu inkonsisten kalau misalkan lagi fase-fase krusialnya udah memimpin, tahu-tahu misalnya memang karena performa Ducati aja yang gila nih. Jadi menurut gue harus ada yang bisa di improve lagi agar KTM bisa raih hasil kemenangan yang pertama di musim ini gitu. Tapi secara performa sih Brad Binder wow, nomor wahid, bagus, gokil gila. Ini gue kasih nilai segini nih buat Brad Binder. Ya udah masuk ke top 3, Marco Bezzecchi. Bezzecchi menurut gue di musim ini sangat luar biasa bagus, luar biasa gila. Bahkan berhasil raih hasil yang menurut gue di luar ekspektasi gue. Dengan motor Desmo 22 yang dikasih oleh Ducati, bukan nggak mungkin kalau dia bisa raih hasil bagus di musim ini. Bahkan buat title championship ini masih mungkin bisa terjadi. Dan menurut gua kalau misalkan emang performanya bagus di musim ini dan terus berlanjut, bukan nggak mungkin kalau dia bakal dipromosin ke Pramac buat di apa ya, lu udah dapet Desmo 22, sebisa mungkin tahun besok lu harus dapet Desmo 24 gitu loh, dengan spek yang factory punya. Jadi menurut gua nggak ada salahnya musim ini Marco Bezzecchi benar-benar luar biasa sih. Dan secara riding style apa segala macam dia wah, perfect lah. Jadi gue kasih nilai segini lah buat Marco Bezzecchi gitu. Nextnya ada Jorge Martin. Jorge Martin jujur di awal-awal musim gue ngeliatnya kayak wow, angin-anginan, tapi selepas seri Spanyol itu wow, performanya nanjak, bahkan bisa berada di posisi kedua klasemen. Dan hasilnya waduh, raih kemenangan di seri Jerman, dan selebihnya luar biasa lah, nggak usah diganggu gugat. Martin the best lah pokoknya di musim ini. Jadi berhasil nunjukin kalau dia tuh pantas sebenarnya buat ada di tim Factory Racing atau ya di tim Ducati Lenovo. Malah ya untungnya di tim satelitnya dapat dukungan setup pabrikan. Jadi wajar lah kalau Jorge Martin masih betah gitu loh di tim Pramac. Jadi nggak sia-sia juga kalau misalkan masih dipertahanin Ducati di tim satelit itu, di tim Pramac. Jadi menurut gue secara performa oke, punya gokil gila. Jadi kayak rada telat panas, cuman masih oke gitu. Top lah buat Jorge Martin, dan gue kasih nilai segini. Yang terakhir itu Pecco Bagnaia. Jujur menurut gue Pecco Bagnaia di awal-awal itu agak struggle, meskipun sempat raih kemenangan di seri pembuka. Awal-awal tuh sempat struggle di Argentina, di Amerika, habis itu di Prancis dia struggle parah. Meskipun sempat raih kemenangan lagi di Prancis, tapi di 3 balapan terakhir itu di Italia, Jerman, dan Belanda itu dia berhasil raih poin yang maksimal, 20 poin lah selama 3 balapan terakhir itu, dan hasilnya luar biasa. Dia bisa muncakin klasemen. Bahkan hasil sprint race-nya juga nggak jelek-jelek banget, malah bagus cuy. Hasil sprint race itu jadi patokan dia buat ngumpulin poin demi poin, dan hasilnya luar biasa. Dia muncakin klasemen sampai 194 poin. Luar biasa emang Pecco Bagnaia. Dan nggak salah juga kalau misalkan dia bakal bisa pertahanin gelarnya kalau misalnya di paruh musim kedua nanti dia bisa konsisten. Itu sih menurut gua. Dan buat Pecco Bagnaia gue kasih nilai segini sih. Top Marco top pokoknya. Wah, bener-bener paruh musim yang cukup capek juga sih, dan nguras tenaga para rider juga, ditambah ada sprint race juga ya.
Ya gitulah balapan buat nambah-nambah pundi-pundi duit di Dorna dan MotoGP gitu penyelenggara. Mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dikoreksi. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.